Warahmatullahi wabarakatuh. Share. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam Rahayu, salam kebajikan, salam taklim makrifat. Ura. Edisi siaran langsung bertempat di kampus 1 Taklim Makrifat Gresik Balung Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah carilah guru mutlak, karena yang mutlak itu pasti sempurna. Ini matematika ya, ini fisika ya. Alamat Tuhan itu adalah kemutlakan. Nah, mutlak itu tidak bisa terbaca relatif. Mutlak itu dimensinya berbeda dengan relatif. Mutlak itu alamnya berbeda dengan alam relatif. Mutlak itu karakteristiknya adalah unlimited, tak terbatas. Undefinisi, tak terdefinisi loh. Undeskripsi, tak tergambarkan. Maka kalau nggak memahami prinsip dasar kemutlakan, kita nggak akan ngerti. Orang hanya mencari yang baik, benar, halal, positif, sopan, alim, pinter, sakti, keramat, bisa ngobat. Selama nggak mutlak, itu bukan Tuhan. Jelas toh? Gak percaya? Lihat ya. Semua yang turun dari sisi Allah Ta'ala pasti tidak kau sangka-sangka loh. Tidak kau sangka-sangka artinya apa? Tidak bisa kau nalar akalmu. Tidak bisa terjangkau oleh relatifmu. Jadi sifat mutlak itu sangat berbeda dengan sifat relatif. Adanya mutlak itu di dunia ini tidak ada. Loh, aneh tuh. Mutlak di dunia ini nggak ada. Karena di dunia ini alamnya alam relatif. Dan mutlak itu tertutupi atau gerhana sudut pandang. Itu akan menjadi kesempurnaan. Makanya kata Nabi, ada agama yang sebelumnya itu memperbaiki. Kemudian Islam itu bunyinya adalah menyempurnakan. Udah lanjut lagi aja gak apa. Bilang kalau oke. Sudah lanjut. Gak apa-apa deh, gak apa. Namanya juga jagongan di warung kopi. Ya. Nah, alamat Tuhan itu adalah maha mutlak. Semua yang di dunia ini semuanya sifatnya relatif. Alamnya alam relatif. Maka ini ibarat kabut ya, fata morgana yang menutupi kemutlakan Tuhan itu sendiri. Nah, berarti apa? Kalau nggak tersingkap itu kabut fata morgana dunia, kita pun sama sekali gak akan ngerti alamat Tuhan. Ya, seperti ini. Coba ada apa ya? Ada piring coba. Mangkok itu kan? Mangkok. Nah ini loh. Ini asal-asalan ya. Ini kita ya. Ini dunia. Ini full gelombang fata morgana. Nah, mutlak itu di sini. Nggak kelihatan selama kita di dunia dan gelombang dunia. Ini kita tertutupi kabut. Jadi ini nggak nampak. Dianggap fiktif sama yang sini. Nggak nyata. Padahal ini lebih nyata. Ini yang cuma fata morgana.
Nah, banyak orang yang akhirnya apa? Melihat ini sebagai kenyataan itu. Ini fata morgana. Ini kabut ilusi. Anggapan seperti itu. Karena contohnya salah-salah ya. Kebetulan kita di warung kopi. Jadi yang mutlak itu tidak ada di dunia ini. Jika alam dunia itu alam terbatas, relatif, maka mutlak nggak ada di dimensi terbatas. Mutlak tadi apa? Tak terbatas, tak terdefinisi, dan tak deskripsi. Maka manusia mesti menyingkap tabir fata morgana itu, ilusi itu. Yaitu tabir itu adalah dirimu sendiri, kata Nabi. Selama itu tidak kau tundukkan, nggak mungkin kau bisa ngerti apa itu mutlak. Makanya di mana-mana nggak ada yang berani menceritakan guru mutlak, nggak ada. Alam mutlak nggak ada, betul ya? Semuanya hanya bilang baik, benar, halal, positif, sopan, santun, alim, pinter. Itu relatif, karena apa? Masih tergambar oleh akalmu. Akal aja relatif, apalagi turunan akal, betul nggak? Akal aja relatif, apalagi turunan ilmunya. Dunia itu relatif, apalagi akalmu loh. Nah, makanya Mr. TM menyampaikan dakwahnya agak beda ya. Gurunya itu adalah guru mutlak. Maka dibalik itulah kesempurnaan itu sendiri. Yang kata Nabi, al-aslamu ya'lu wala yu'la alaih. Sangat tinggi dan tiada melebihinya loh. Kalau sangat tinggi dan tiada melebihinya itu satu apa dua? Satu dong. Berarti ada di antara yang Islam itu ada satu yang betul-betul terjamin ketinggian dimensinya. Kalau saya gampang, secara teori, secara ilmu, berarti itu ilmu Islam yang tertinggi itu, tapi bukan Islam yang macam-macam loh ya. Islam kan banyak ini versi. Tapi Islam yang dimaksud Nabi adalah Islam yang bermetodologi, yang waris dari Nabi Muhammad itu sendiri, atau Rasulullah Muhammad. Kalau nggak jalur itu, Islam koplok, betul nggak? Sama-sama mereknya. Ada asli, ada KW, ada palsu, ya apa enggak lo? Cari di pasar itu, betul nggak? Nah, masalah nama gampang. Saya kan pasang nama, kasih saja papan nama saya, Profesor Doktor itu, Prof DR, padahal bukan itu maksudnya. Gampang kalau bikin nama KW itu. Nah, ya'lu wala yu'la alaih. Dan ada juga ilmiun wa amaliyun, rahmatan lil alamin. Berarti kalau rahmat bagi alam semesta, berarti tingkatnya tingkat paling tinggi. Ilmiun wa amaliyun, sangat logik, nalar tinggi. Sesuai dengan ilmu pengetahuan, ilmu pasti, interpretasi zamannya masing-masing, dan tidak bisa dibantah oleh seluruh disiplin ilmu apapun. Karena mutlak. Maka yang relatif wajib tunduk, atau bahasa Maduranya, a higher dimension common, lower dimension. Dimensi yang lebih tinggi itu otomatis akan menang, dominan, mempengaruhi dimensi di bawahnya, atau dimensi di bawahnya wajib tunduk, mengakui, ngikut, terpengaruh oleh dimensi yang di atasnya. Maka kalau itu mutlak, tidak bisa dibantah oleh seluruh sudut pandang, seluruh ilmu, seluruh aliran golongan dan sebagainya. Hanya yang ada di dimensi mutlak yang baru berani bicara di medsos, di forum publik terbuka seperti ini. Kalau bahasa masih bahasa relatif, paling jago kandang, ya enggak? Paling kau bisik-bisik di kandangmu sendiri, betul enggak? Kita benar, kita hebat. Ya kita hebat. Begitu keluar di patok ayam, kita ternyata kecil. Ya. Raja cacing, di alam cacing wujudnya cacing.
Begitu keluar si raja itu, oh dia raja di alam cacing. Begitu keluar dia dipatok anak ayam. Tuh, anak ayam sudah kalah dia. Raja ayam merupa ayam di alam ayam. Begitu keluar keliaran disikat sama garangan. Betul ya? Demikian akan terus. Nah, mutlak itu secara teori, secara dikaji ya, secara analisa. Tadi itu ada bahasa Nabi. Rahmatan lil alamin, ya'lu wala ilaih, dan ilmiun wa amaliyun. Nah, ini bahasa praktek ya, bukan bahasa teori. Amaliyun itu apa sih? Praktek atau bisa dibuktikan oleh pengalaman empirismu sendiri. Semuanya. Bukan cuman yang bisa kau praktekin ya sholatmu, puasamu. Lah mi'rajnya bagaimana, Bah? Mi'raj pun harus bisa dipraktekkan. Kalau agamamu memenuhi rukun syarat seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Mi'raj bisa. Kalau nggak mi'raj, nggak mungkin mesti menerangkan rumusnya, hukumnya, teorinya. Yang ini secara teori saja saya sampaikan, kemasuk akalannya bisa terima banyak orang nggak? Bisa. Diterangkan siapa gurunya, oh jelas ini. Jalannya bagaimana, prosesnya bagaimana, syaratnya, rukunnya bagaimana, caranya loh. Semua bisa diterangkan oleh brilliant, oleh Mr. Tem. Lainnya kalau bukan pelaku, paling buka kitab, ya Pak Kak? Ditakok ya, gagap. Ini live bro. Kalau bahasa ini bukan bahasa dari alam mutlak, oh sudah jatuh dari kemana-kemana. Dicari telisik itu pasti ada kelemahannya. Karena secara ilmu pasti akan gugur berbenturan dengan relatif yang lain. Mutlak itu beda alam, beda dimensi. Mutlak itu di sini, lah relatif di sini. Ya, gak nyambung, gak kena. Ini mau ngapa-ngapain gak kena sampai sini. Ya. Nah, di balik mutlak itulah akan muncul kesempurnaan. Nah, makanya cari guru, ya cari yang sempurna, cari yang mutlak. Selama gurunya nggak mutlak ya, sampai kapan mau jungkir balik pun nggak akan bisa. Bayangkan ya, mana ada loh, jujur. Seorang yang menyampaikan metodologi untuk menembus akhirat. Nah sekarang loh, mana ada? Paling lo kamu diajari untuk cari pahala, muamalah, kemudian fadilah, kemudian ilmu. Itu akalmu. Itu kabut ilusi. Ini juga. Kaya, sakti, pinter itu ilusi. Mutlak itu di sini. Kau nggak akan lihat karena tertutup kabut ini loh. Sayangin gambarnya jelek ini. Apa? Nah, seperti ini. Kelihatan nggak? Ini kelihatan. Si bebek lucu kelihatan. Kelihatan ya? Oh nggak kelihatan. Nah, gini. Ya, ini dirimu. Inilah gelombang dunia. Mutlaknya di sini. Maka tertutup ini nggak kelihatan mutlak itu. La ilaha baru ada illallah. Ini hilang dulu. Gelombang duniamu, ilusi, kabut itu, fata morgana itu harus hilang dulu. Baru ada hadir mutlak itu. Ternyata ini nggak ada, semua nggak ada. Yang ada hanyalah Allahu subhanahu wa ta'ala. Ketika telah seluruhnya lenyap, X per mutlak sama dengan 0. Apapun dibandingkan dengan mutlak, hasilnya adalah 0. Nggak ada apa-apa selain Tuhan itu sendiri. Ayo ke, bener apa kak? Dalil apa? Kok Arab? Quran. La maujuda illallah loh, itu kak. Tapi orang hanya cerita. Ini kan gambar seperti itu, berdiri paham ya? Ini ilusi, kabut, fata morgana. Yang nyata itu ini. Nah, begitu ini baru ini nyata beneran. Tapi selama ini ada ini, maka ini nggak kelihatan, betul ya? Ini apa? Kabut dunia. Nah, kabut dunia batasnya apa? Akalmu. Maka yang kau perangi sebetulnya adalah
dirimu sendiri. Jadi akal itu awalnya bayi lahir itu rohnya, kolbunya kuat, akalnya lemah, nol. Makin dia berumur, akalnya makin terisi pengetahuan. Saya tanya, betul nggak di dalam cerita Nabi Adam waktu mau diturunkan ke dunia, dia diajari Tuhan untuk pengetahuan benda-benda, ya? Betul nggak? Dia diajari, Adam, ini bebek lucu. Apa, Adam? Bebek lucu. Nah, itu. Adam, ini apa ini? Air kemasan gelas. Apa, Adam? Air kemasan gelas. Nah, gitu ya. Ini mangkok, Adam. Saya tanya, yang dipakai alat untuk pengetahuan itu sebetulnya apa? Akal. Betul nggak? Berarti semua yang masuk ke dunia, dia dibekali oleh gelombang akal. Loh. Gelombang itulah yang sinergi klop dengan fata morgana dunia. Dunia yang awalnya fata morgana ilusi, gelombang tok loh, menjadi nyata. Tak ketak, loro. Betul nggak? Tak cuma loro. Ya enggak? Kamu gak makan ya, rasanya lesu, ya enggak? Nah, bagi satu orang, kenyataan betul itu ya. Bagi orang yang telah dewasa rohnya, itu adalah fata morgana. Yang lainnya enggak ada, yang ada hanyalah Allah Ta'ala sendiri. Bagi yang ahli makrifat, kalau bagi ahli syariat, kira-kira tok. Aku loro, aku lesu, aku kudu kene, aku rono. Wes. Gak nontek. Jadi paham ya? Nah, alamat Tuhan itu adalah alamat kemutlakan sendiri. Lah kalau nggak ada menyampaikannya, saya tanya, guru yang bisa menyampaikan kepada Maha Mutlak, apa guru relatif apa guru mutlak? Mutlak. Guru mutlak. Saya tanya, guru mutlak itu ada berapa? Satu. Satu dong. Ambil kata yang gede dong, kecil. Oh itu ya Allah. Aduh, orang Jakarta ini jauh-jauh dia. Nah, betul ya. Tapi, lihat ya. Mutlak itu satu. Satu maksudnya kemutlakannya. Tapi bisa jadi berwujud 2 atau 3. Tapi isinya sama. Isinya itu juga. Dulu guru kami, kebetulan saya berguru kepada beberapa Sayyidi Syekh ya. Ada di zaman Sayyidi Syekh berbeda-beda. Dari guru yang pertama itu kan seorang profesor doktor kimia nuklir. Beliau, nah lihat ya logika ya. Ini biar kalian pinter-pinter sedikit lah ya, nggak terlalu bodoh-bodoh goblok gitu ya. Tolol, suntuloyo, janganlah. Guru saya yang seorang profesor doktor jenderal kimia nuklir itu memecat, nah aneh ya, memecat muridnya. Ya, ini ya misalkan ini muridnya. Ini di dunia dipecat, set diputus. Ternyata, nah dan ini beliau sampaikan di Malaysia di mana-mana sepeninggal ayah nanti ayah nggak menurunkan waris. Tapi kalau sekarang ada banyak waris, ya nggak tahu itu. Saya tahunya dari beliau nggak menurunkan waris, bro. Kok sekarang banyak ngaku waris, ya nggak tahu. Entah itu dari mana warisnya, saya nggak tahu kok ya. Gak bilang ini palsu atau KW. Ya nalar pakai dong gitu. Ya, di Malaysia di mana-mana sepeninggal ayah nanti ayah nggak menurunkan waris. Dan ini dipecat. Jedas. Ternyata ditunggu oleh kakek guru kami yang selanjutnya. Jadi sezaman dengan beliau itu ada juga Sayyidi Syekh.
Ini ternyata menunggu ini 27 tahun di dunia. Loh, kan aneh. Akhirnya apa? Diturunkan waris dan diangkat anak kandung. Ini Sayyidi Syekh. Profesor tadi juga Sayyidi Syekh. Berarti dua orang ini isinya sama nggak? Sama blok-blok. Ayo. Mutlak itu bisa berarti berwujud 1, wujud 2, wujud 3. Tapi isinya itu juga. Saya tanya, betul nggak Allah itu Esa? Betul nggak Allah juga ada di mana-mana dalam setiap pandanganmu? Loh, betul apa nggak? Gelombangnya itu juga. Kalau kau kira Tuhan itu dengan wujud ini, kemudian kamu akan terkecoh bahwa ini adalah pandanganmu akan Tuhan. Fa'ina tu'alu fasamaju, sembahan ini. Ini masa gitu? Dia ada di alamnya mutlak. Kau pun harus kenal dengan kemutlakan itu dulu, baru kemudian nyambung sama dia. Betul nggak bro? Ada ayat fa'aina matuwallu fasamma wajhullah. Dia ada di dalam dirimu, dia ada di dalam kolbu seorang mukmin, dia juga ada di ars, dia ada di mana-mana. Dia lebih dekat daripada mutim urat leher. Loh. Tapi jika kenal mutlak, isinya itu juga. Dan karena dulu saya ikut profesor, saya profesor. Nah, kemudian guru kami ini dipecat sama profesor, saya pun ikut dipecat sama tempat-tempat yang lain ya. Kemudian kami pun berizki ketemu Sayyidi Syekh yang menurunkan waris itu tadi. Nah, ternyata isinya itu juga. Ya. Kalau enggak itu juga, kok bisa pas? Ini memecat, ini menerima langsung nyambung loh. Berarti waris itu telah dipersiapkan, betul nggak? Betul. Nah, ini muridnya belasan juta di dunia. Membesarkan, makanya ada teknologi kalimatullah yang ulia dan sebagainya. Nah, guru kami adalah muridnya beliau, tapi warisnya dari Sayyidi Syekh yang dari sini. Demikian juga sejarah sudah berulang bro, ngapain kamu pusing? Bentar ya. Gurunya profesor itu namanya Sayyidi Syekh MH. Ya. Beliau pun begitu. Bergurunya kepada kepada Syekh dari Sumatera, dari Huta Pungkut, tapi warisnya dari jalur Syekh Ali Ridha loh. Berguru dan bermursyid dan waris mursyid bisa jadi jalurnya tidak sama, tapi isinya itu juga. Nah, ini kan jadi akhirnya ketahuan mana yang masih berguru sekolah jasmani, mana yang telah berguru rohani. Kalau telah rohani walaupun berwujud A dan B, isinya sama nggak itu nanti? Sama. Gurunya walaupun wujudnya Krishna, Buddha, Nabi Isa, Nabi Muhammad, isinya sama nggak itu? Sama. Itu yang telah kenal guru rohani. Nah kalau hanya sebagai guru jasmani, baru pakai kumis saja sudah berbeda ya dah. Loh kok guruku kok pakai kumis, kemarin nggak pakai kumis. Aduh, betul nggak? Ganti kumis sudah bingung, betul nggak? Itu namanya guru anak-anak TK. TK apa itu? TK pelita hati. Iya gak? Tapi tidak apa-apa. Nama dunia ini kan penuh fata morgana. Kita butuh yang lucu-lucu. Ya. Ya ada yang serius, ada yang lucu. Oh, kalau kita golongan serius dong. Gurunya guru mutlak. Kalau nggak mutlak nggak akan berani nyampein begini. Ya. Nah. Jadi banyak ya. Katanya sekolahnya sekolah rohani. Namanya tarekat ya. Belajarnya orang katanya ngakunya belajar rohani. Tapi ternyata kenalnya sama guru kenal jasmani. Bagaimana kira-kira? Zong betul nggak? Nah. Lihat ya logika.
Di sini ada tisu, betul nggak? Ada mangkok, ada lonceng, ada the cafe, ala cafe. Nice. Black cafe. Arabica. By Narso. Mbah Narso Sungtulodo. Ya, lihat ya. Di meja saya ini ada banyak wujud ya. Betul nggak ini? Betul. Wujud ini betul ya. Tapi ada nggak ayatnya? Fa'aina matuwalu fasama wajhullah. Ada nggak ayat itu? Itu Quran loh ya. Saya tanya, Quran itu benar nggak? Benar. Tapi ketika kau baca di sini, kau praktekkan, apakah ini wajah Allah? Saya tanya. Apakah ini wajah Allah? Lu tak ketak dasu ya. Ini wajah Allah, Nah, inilah bedanya. Kamu nggak akan bisa melihat ini adalah wajah Allah selama kamu masih di alam relatif. Kau melihat ini adalah wajah Allah yang sama ketika lebur semua di alam mutlak. Dan dia pun mutlak. Kalau mutlak masih ada wajahnya nggak? Saya tanya. Hah? Mutlak ada wajahnya nggak? Ada lafalnya nggak? Ada hurufnya nggak? Itulah hebatnya aljabar, matematika dan sebagainya. Mutlak ya, infinity diberikan konstanta lambang. Dia nggak lagi berupa angka, betul nggak? Dia ada di dimensi berbeda. Selama kau ada di dalam relatif, kau lihat ini tisu, ya enggak? Ini lonceng, ini mangkok, kayak topi koboi gini ya. Ya gendeng-gendeng sedap ya. Maka kalau kau masih melihatnya relatif itu, apalagi gurunya relatif ya, nggak akan sampai biar double pun nggak bisa, betul nggak? Itu gurunya pun masih culu-culu. Nah, kalau sama Mr. Jam ya lucu-lucu itu. Biarpun jenggotnya panjang, guru kau, kau gurunya si Fulan. Sini kau. Tak tanya, kau kenal Tuhan? Udah bingung dia. Kalau kenal, ceritakan metodologinya. Kalau metodologi itu sesuatu yang bisa sampaikan ya, karena lewat analisa terukur dan sebagainya, makanya sampaikan bisa. Kalau dulu, betul apa enggak? Makrifat mindset orang itu tidak boleh diomongkan orang, ya enggak? Betul. Ini ilmu rahasia, ilmu diam. Tapi kalau telah terukur, teruji, terasa, itu menjadi metodologi. Beda ya. Seorang pelaku praktek, kalau masih kelas ya pemula-pemula, itu pasti dia lewat tapi nggak bisa lihat kanan kiri. Lemeng-lemeng, ngomong pun nggak bisa. Makanya banyak kan ulama-ulama katanya ahli ma'rifat nggak bisa ngomong, betul nggak? Betul. Iya apa nggak ini? Bahkan ma'rifat dianggap ilmu diam, betul nggak? Ilmu nggak boleh disampaikan itu nggak boleh diomong itu. Nanti dipenggal kepala, betul nggak? Iya nggak? Lah kalau ahlinya telah mengukur, menganalisa, menguji, trial, dikombin, dibandingkan, berulang-ulang, tes, riset lagi, ulang-ulang lagi. Maka yang awalnya itu sangat tinggi, sangat rahasia, sangat mutlak ya, dari alam mutlak, kemudian bisa dibahasakan dengan bahasa ilmiah tinggi, makanya menjadi metodologi. Paham kau siapa Mr. TM ini? Mr. TM ini adalah Mr. TM. Bukan siapa-siapa bro. Tapi dunia persilatan sekarang ketar-ketir bro. Karena apa? Logika ini ya. Kalau sekarang ada 200-an mursyid, 200-an tarekat, rumus tadi ya, yang mutlak ada berapa? Satu. Ataupun berapapun itu tetap satu juga, betul ya? Maka di antara 200 pasti ada yang mutlak. Selebihnya KW dan palsu. Nah, iya kamu pasti akan
lihat-lihatan, ya toh? Aku atau kau? Kau ini aku palsu atau kau yang palsu, kan gitu ya? Kalau bersetem tetap di atas angin, bro, ya. Yang bisa menerangkan mutlak hanyalah yang sampai mutlak. Makanya selama ini ada nggak yang menerangkan guru mutlak? Saya tanya. Tidak ada. Paling sampaikan ini untuk belajar akhlakul karimah, itu belajar ngaji, pahala, bisa ngobat, keramat, kesaktian, betul nggak? Betul. Tapi yang menerangkan mutlak, itu adalah Mr. CM yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Nah, logika tadi jelas ya. Carilah Tuhan. Tuhan di mana? Di alam maha mutlak. Nah, tadi inilah. Nah, betul nggak? Tuhan di sini, betul nggak? Ini kias nggak dipermasalahkan. Dari sini naik ke sini itu 7 lapis langit kata Nabi. Betul nggak? Betul. Nah, sementara manusia nggak pernah bisa melewati batas dunianya ini. Ke sini ke akhir nggak bisa kecuali tarikatnya Mister. Nah, kalau nggak lewat situ nggak mungkin bisa cerita kayak gini. Nah, ini adalah kalimat maha metafisika tapi divisualkan dengan bahasa fisika. Oh, itu kalau nggak ahlinya melungker cacatmu, ya enggak? Betul. Melungker cacatmu. Apalagi yang masih punya ketakutan, keraguan, makanya harus klop semua. Yang ngomong harus dia, dari gelombang dia, dari alam yang mutlak, sehingga tidak tersentuh dengan gelombang relatif. Maka bahasanya Mr. TM nggak bisa dibantah sama kunyuk-kunyuk itu, nggak bisa. Kunyuk-kunyuk cap monyet itu. Ini manusia, ini dunia ya. Batas sini akhirat, ini Tuhan di sini, di langit akhir tertinggi. Ini maha mutlak. Maka selama gelumur relatif nggak akan pernah keluar dari batasan mangkok. Saya tanya, nahwu itu relatif apa ilmu mutlak? Sorof, ilmu dalil, baca Quran, apal Quran. Selama pakai akalmu, berarti itu masih ilmu yang terbatas. Paham gak kau? Loh, tambah tolak sawat gini. Wah, ngopi sih. Ben gak terlalu goblok, gitu. Nah, sederhana ya. Tadi ya, Tuhanmu itu maha mutlak. Maka gurunya harus guru mutlak. Di mana itu guru mutlak? Karena hanya ada satu tak ya. Guru mutlak itu ada di baliknya orang yang menyampaikan itu. Goblok ya apa gak? Gampang kan? Gampang. Saya tanya, seorang relatif bisa nggak menyampaikan mutlak? Tidak. Tidak bisa. Maka sederhana, guru mutlak itu tanyakanlah sama orang yang bisa menerangkan tentang kemutlakan itu. Jangan tanya yang itu. Wah, ini bikin malu saja. Black Cafe ya. Black Cafe ala Banarso. Ya. Sama seperti kau cari Tuhan, cari dulu gelombangnya. Karena hubungan lu nggak mungkin sampai. Ya. Naik kereta api nggak sampai, betul nggak? Naik jet sampai nggak? Tetap nggak sampai. Tapi kalau hubungan lu lihat gelombang, 1 kilo, 10 kilo, 100 kilo, 1000 kilo, 1 juta kilo lihat gelombang, tes, halo, nyambung. Apa namanya? On the moment nih ya. Apa? Nah, saat itu juga, pokoknya itulah seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi, memakai rumus gelombang itu tidak lagi dipengaruhi dengan rumus ruang dan waktu. Jadi 1 kilo, 10 kilo, 100 kilo, 1000 kilo, 1 juta kilo, kalau nyambung gelombangnya, halo, dia menjawab, halo. Ya, lagi siapa itu? Hai, hai, hai. Ya gitu ya. Nama siapa tuh? Elvi Sukaisi, siapa tuh? Elvi Sukaisi ya. Oke, tepuk tangan untuk Elvi Sukaisi. Kalau untuk tali manfaat jangan, gitu. Jadi gitu ya. Kalau cari Tuhan, carilah gelombangnya.
Sekarang saya tanya, kalau mau cari gelombang Tuhan, cari apa? Orang yang membawa gelombang itu. Betul? Betul. Nah, kalau nggak ketemu orang itu, mana dapat gelombangnya? Mana dapat pula Tuhannya, betul nggak? Lah kalau mau cari orang yang membawa gelombang itu, cari kepada siapa? Orang yang menerangkan tentang itu. Dia pasti tahu siapakah orang yang membawa gelombang mutlak itu. Wusman, nah, bahasanya. Kenapa? Itu adalah Rasulun min anfusikum. Ada ayatnya. Atau bahasa 128. Bunyinya adalah seorang utusan di antara kamu. Nah, jelas tak? Saya ulang lagi. Untuk menuju Tuhan. Agama itu ya. Bentar ya. Iklan. Agama, ibadah, zikir, sholat, sebagainya tidak hanya sekedar jungkak-jungkik itu ya. Tapi bagaimana di balik ritual itu, ritual ya. Takbir sampai salam itu ritual. Di balik itu ada yang menyambungkanmu dengan gelombang Tuhan. Nah, Tuhanmu di mana? Di ars, anggapnya seperti itu. Nanti kan nyocok semua tuh. Tuhan kok di ars? Tuhan kok dicari? Emang Tuhan kemana-mana? Itu. Oh, cangkemmu teori sak uplek kok gaya nih kalian ya. Tuhanmu di sini. Kamu di sini, ya. Inilah nanti ya. Nah, kau di sini, Tuhanmu di sini. Kalau ibadahmu nggak sampai, saya tanya, boleh sampai Tuhan nggak itu? Itu nggak sampai. Sholatmu nggak sampai sini, keterima Tuhan nggak itu? Zikirmu nggak sampai sini, keterima nggak? Ibadahmu? Maka apapun ceritanya yang kau baktikan untuk Tuhanmu mesti harus sampai Tuhan, betul nggak? Lah tadi pakai jet, pakai kereta api, pakai sepeda ontel, pakai gapia, ada nggak bisa pakai sampai Tuhan itu? Tidak. Maka harus memakai gelombang, betul nggak? Rumus tadi. Tapi gelombangnya bukan gelombang relatif, tapi gelombang mutlak, betul ya? Itulah wasilah. Perintahnya di Al-Maidah 35. Al-Maidah 35. Delok dhewe blok. Nah, mencari Tuhan, kau harus mencari dulu gelombangnya. Mencari gelombangnya, kau harus mencari dulu orang yang membawa gelombang itu. Betul nggak? Betul nggak ini? Nah, Rasul min anfusikum adalah seorang utusan atau seorang manusia yang membawa gelombang wasilah. Betul ya? Mencari ini, kan sekarang banyak ngaku ini. Ini banyak. Ada yang kumisnya hitam, ada yang kumisnya separuh, ada yang matanya penceng, alamak macam-macam tuh, lucu-lucuan. Nah, karena bajingannya mesti tak terangkan kisi-kisinya, ya. Kalau mau mencari ini, gampang sebetulnya. Carilah orang yang bisa menerangkan akan hal itu, tentang kemutlakan itu. Gak harus ketemu ini pun boleh. Inilah yang akan mengantarkanmu kenal guru mutlak itu. Paham ya? Jangan tanya sama ahli kitab, alamak. Tanyalah yang bisa menerangkan ilmiah, pasti itu. Maka ini ketemu ini ya. Ini mengatakan ini loh gurunya. Nah. Baru kau ada peluang nanti ketemu gelombangnya Tuhan, wasilah, ketemulah Allahnya itu. Ini nggak mudah ditemukan loh ya. Asy-Syura 52. Hanya yang dipilih, dikehendakinya di antara hamba-hamba kami. Loh, sudah. Maka tugasnya inilah yang menyampaikan dakwah. Makanya Ustaz TM dicari banyak orang. Oh, nggak bisa dibantah. Kalimat Ustaz TM bisa dibantah nggak? Oh, nggak bisa. Ngomel-ngomel ngedumul boleh, tapi di kamar mandinya masing-masing ya. Nggak pernah nongol ke sini itu lah. Jadi gampang ya. Mencari yang maha mutlak. Cari dulu gelombangnya. Karena apa? Nggak ada apapun yang bisa sampai Tuhan kecuali gelombang sendiri. Betul nggak? Nah, mencari gelombangnya itu, carilah dulu utusan atau Rasul min anfusikum yang membawa gelombang tadi. Betul? Inilah wujudnya Allah di dunia. Ini wajah tu wajhiyah. Inilah bersaksi kesaksian akan Allah dan Rasulullah. Saya tanya, jika Allah di sini, Rasulullah di sini,
Sementara kau di sini melihatnya, yang kau lihat apa? Allah wujudnya apa? Ini bebek lucu, ke sini bebek lucu, lihat sini ya. Saya tanya ya. Jika Allah ada di alam yang maha mutlak, sementara Rasulullah ada di alam mutlak yang berlapis. Nah, sementara nurnya itu tadi gelombang ada yang membawa, yaitu bebek lucu. Kau di sini, yang kau lihat apa? Kau lihat Allah, wujudnya siapa? Bebek lucu. Kalau wujudnya Rasulullah apa? Bebek lucu. Betul apa enggak? Betul. Clear. Maka syahadatmu bersaksi akan Allah, akan Rasulullah, wujudnya apa? Bebek lucu. Lucu apa lu? Ya bolehlah lucu. Nah, ini kamu nggak akan ngerti, terlalu tinggi ini. Orangnya pun samar. Karena apa? Dia di alam yang mutlak sampai maha mutlak. Makanya ada 3 gelombang itu tuh, alif lam mim. Gelombang nur Muhammad, gelombang malaikat Jibril, gelombang nur Allah Ta'ala. Itu antara mutlak sampai maha mutlak. Nah, kalau manusia ibadah ya, jungkir ya ritual, tapi nggak sampai ini. Bagaimana? Cerita. Dapat apa dari ibadahnya? Dapat capek, lapar dan haus, dan dapat neraka. Well, otomatis ya. Tepuk tangan yang masuk neraka. Tepuk tangan yang sholatnya nggak sampai. Tepuk tangan yang disebut ahli kitab yang dapat neraka jahanam. Biar kita nggak banyak-banyak orang ya di surga ya, oke? Kita nggak butuh orang ya, oke. Jadi selamat ya bagi kau yang masuk neraka. Saya sangat bahagia, senang sekali. Ya, jadi yang nggak punya mursyid, ya alhamdulillah semangat. Oke, semangat. Yang nggak punya guru rohani, oke, selamat masuk neraka. Saya tanya, ini pasti nggak? Pasti. Pasti. Duh, logika yang kayak gini loh yang mahal. Nggak bulat mau kitab. Baru bedanya antara tok sama tok nulis kegeran. Itu gak tok tapi tok. Wah, lagi ngono tok ilatku Jawa tok. Ya. Jancuk ini ya. Ilatku Jawa ya. Surabaya. Tadi kopi Makassar Ki. Lupa Ki. Jadi pakai kopi daeng, topi daeng ya. Ya enggak ini. Saya pura-pura di Makassar ya. Orang selatan Ki. Maiki. Mandra itu makan, ini minum Ji. Maiki, minum Ji ya. Karena namanya Sutiaji. Bukan karena logat Makassar Ki itu. Namanya Ji itu dia Sutiaji. Nah ini aki-aki ini. Sama mie itu karena dia penjual mie ayam ya. Itu mie. Ya salam ya buat saudara-saudara saya yang di Sulawesi, Goa, Bantaeng, Karaeng, Makassar. Ya semuanya kita orang bersaudara. Saya lama di Palu, di Kendari, Makassar, Tayawa, Poso, Ampana. Kebetulan kami dulu adalah tugas di sana. Tugas dari guru ya. Ya begitulah. Jadi paham ya sekarang ya. Kalau kita nggak temukan guru mutlak, sampai double pun gak akan sampai, betul nggak? Kalau gurumu guru relatif, ini kan dunia batasnya ya. Nah, kalau gurumu guru relatif, bisa nggak kamu membuat sampai pada Tuhanmu? Tidak bisa. Ya, paham ya? Kalau gurumu guru relatif, kelas cucuk mio, kutu kupret, atau kelas apa? Pupuk bawang, atau kelas apa ini? Cikiwir. Bisa nggak sama Tuhan? Tidak. Nggak bisa. Hebat iya, hebatnya akal itu. Hebat itu, tapi hebatnya akal. Hebat akal, cuman fatamor gana. Ujungnya mesti bongko. Tapi kalau dipoles dikit, bongko jadi bongko. Nah, itu makan orang Gresik itu. Bongko itu semacam apa? Jajanan enak dia.
Nah, kalau mereka bongkok, tapi kita dapat bongko ya. Nah, jadi gurunya relatif nggak akan sampai pada Tuhan. Karena Tuhan itu maha mutlak ya. Gurunya harus guru mutlak. Meta mutlak. Baru kemudian. Nah, kenapa mutlak itu sangat jarang orang bisa menyampaikan itu? Kan harus. Kenapa? Nah, betul ya? Saya tanya, yang saya pada Tuhan dikit apa banyak? Dikit. Maka betul nggak yang menyampaikan kemutlakan itu hanya orang sedikit? Jangan ikut yang banyak ya. Betul nggak ini? Nah, yang bisa nyebrang, kata Nabi, lewat Siratal Mustaqim, sedikit apa banyak orang? Sedikit sekali. Makanya kita sampaikan ke banyak orang, tapi yang mau ya silakan, biar nggak banyak pun nggak apa-apa ya. Tapi inilah jalannya. Bantahan boleh cocok pun tetap gak akan bisa membantah uraian ini ya kak. Gimana Arso ya? Mbah Sodri, Kang Asep, Dokter Didi Junaidi, semuanya gembira ya. Ini tasawuf kok guyonan. Loh, lah serius semua masih begininya guyon kita kok, itu kan? Daripada serius sampai lucu, mending guyon tapi di atas angin ini kan? Oke guys, menuju Tuhan Maha Mutlak, carilah gelombangnya. Cari gelombang mutlak, carilah orang yang membawa gelombang itu, betul nggak? Kalau kau tanyakan di antara mursyid-mursyid itu, ya, di antara mursyid kan ada 200 mursyid, di atas mursyid mana yang mutlak? Tanyakan kepada ahlinya yang bisa menerangkan akan bedanya mutlak dan relatif, betul nggak? Tanyakan sama itu kemana? Kepada siapa? Yang keras dong. Yang brilian, baik hati dan tidak sama. Tanyalah ke sini, saya akan kasih tahu. Itu guru yang guru yang mutlak, sampai maha mutlak itu. Lainnya relatif itu ya. Ini pasti akan jadi polemik ya. Pasti akan ada like and dislike, cocok gak cocok, paham gak paham. Tapi secara ilmiahnya ini bisa masuk akal gak ini? Kalau ada asli, ada yang KW, betul apa gak? Kalau ada yang KW, ada juga yang palsu, betul gak? Tinggal sekarang mana yang asli, mana yang KW, mana yang palsu, betul gak? Di antara banyaknya mursyid, mana yang mutlak, mana yang amanah, mana yang palsu, ya Pak Kak? Betul Pak ini? Betul. Kalau saya bilang guru saya yang mutlak, pasti dong, itu nggak terbantahkan lagi. Tapi bagi orang lain nggak bisa nerima itu. Guruku hebat, guruku baik, guru. Iya, terserah. Engkau nggak ke sini pun nggak apa-apa, betul nggak? Maka kayak ucapan selamat bagi nggak punya guru mutlak ya, karena kau masuk neraka. Nggak sampai Tuhan berarti sampai pada siapa? Setan, ya. Anak bodoh pun ngerti ya. Kalau nggak berserta Tuhan, berserta siapa? Setan. Kalau gurunya bukan dari Tuhan, guru dari siapa? Setan. Nah, gampang kan? Bebas, nggak ikut tarikatnya Mr. TM pun nggak apa-apa. Makanya bahasa Mr. TM nggak manis-manis amat ya. Nggak manis-manis amat. Dimusuhi banyak orang pula. Tapi gitu. Memusuhinya paling marah dengan nafsunya, bukan dengan logika nalarnya, itu. Nggak ada yang menerangkan dengan teori pembanding secara ilmiah, nggak ada. Bahasa praktikal, teknikal dan applicated gini, lawannya bukan lawan teori. Waduh, sama seperti kita sudah ngomong sampai bulan, situ nggak masih membahas bulan itu apa? Bulat apa kotak? Alamak. Kita sudah makan rawon, dia masih bingung rawon itu hitam apa kuning gitu. Aduh, jauh lah. Kita sudah tahu rasanya. Ini rawon yang enak ini, pakai kecap, ini pakai jeruk, pakai apa. Yang lainnya masih bingung. Rawon itu sejenis apa, makan jajan pasar atau minuman. Bingung dia. Terlalu jauh ya jaraknya ya. Jadi demikian ya. Ngeri-ngeri sedap. Ngocol ya, ngobrol cocol. Kayak sambal kan ada sambal cocol. Ini ngobrol cocol ya. Pagi hari ngeri-ngeri sedap sambil ngopi.
from this morning. Oke? Kalau lagunya Shania Twain kan apa? Nah, ini apa? Ini from this morning gitu. Beda dong. Ini Shania Twain, betul ya? Oke, ternyata Mr. TM juga suka lagu-lagu barat yang eksentrik ya. Oke guys, hari ini kopi ini untukmu ya. Kopi ini kopi ahli makrifat, ya, oke? Teori buyar kabeh bro, wes gak digawin oke nih. Nah, meskipun kau lihat ini Mr. TM yang dikira orang sombong, yang ngawur, sakarepe cocotmu bro. Itu teori sakarepe double pun sakarepmu. Kita mau nilai sesat ya sakarepmu, mau nilai awur-awur sakarepmu, gak punya adab sakarepmu ya. Kita nggak di alam itu lagi. Oke guys ya. Salam kebangkitan tasawuf. Lucu-lucuan, ngeri-ngeri sedap. Apa kemarin apa? Yang auto glowing apa? Just kidding. Just kidding, auto glowing. Walaupun ngobrol nggak penting. Oke, sukses semua. Puji Tuhan, haleluya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.